Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Wahyudi dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 7. Untuk melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai peradaban, dalam video kali ini saya bersama dua orang teman saya akan menjelaskan mengenai peradaban Maya. Langsung saja, apa sih peradaban Maya itu? Jadi, peradaban Maya merupakan suatu peradaban yang terletak di Mesoamerika. Dan kenapa dikatakan peradaban Maya, dinamakan peradaban Maya? Karena peradaban ini dibentuk oleh suku Maya atau bangsa Maya. Dan menurut saya peradaban ini merupakan suatu peradaban yang unik. Kenapa unik? Karena kalau peradaban pada umumnya itu kan disatukan oleh suatu negara atau kekaisaran. Tapi kalau peradaban Maya tidak. Jadi mereka itu tidak disatukan oleh kekaisaran atau negara manapun gitu. Jadi ya udah peradaban Maya aja gitu. Dan dari sini bisa kita lihat kan betapa majunya sih, betapa wownya orang-orang Maya gitu. Tanpa ada benang merah yang menyatukan mereka itu sudah peradaban gitu. Mau tahu sejarahnya? Jadi semua bermuara dari zaman arkaik, di mana dibagi menjadi 3 zaman lagi, yaitu yang pertama zaman praklasik, dan yang kedua zaman klasik, dan yang terakhir zaman pasca klasik. Semua bermula dari zaman praklasik, di mana pada zaman ini yang berlangsung sekitar 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun sebelum Masehi gitu. Di zaman praklasik ini mulailah bermunculan suatu masyarakat yang kompleks yang menduduki suatu desa-desa. Dan mereka juga melakukan kegiatan bercocok tanam atau berladang seperti menanam jagung, kacang, cabai, ataupun lada gitu. Dan pada zaman praklasik akhir juga bermunculan kota-kota yang sudah berkembang dengan pesat gitu. Dilanjutkan ke zaman klasik, yaitu zaman kedua, di mana pada zaman klasik ini orang-orang Maya sudah mulai membangun tugu-tugu besar yang di dalamnya terdapat pahatan-pahatan yang mencantumkan tanggal dari kalender hitung panjang. Dari sini kita sudah bisa bayangkan kan betapa majunya orang-orang Maya, betapa majunya peradaban ini, sampai mereka sudah mengetahui sistem penanggalan gitu. Dan yang terakhir itu zaman pasca klasik, di mana pada zaman ini terdapat suatu kerajaan atau negara di dalam peradaban Maya itu yang mulai memperluas wilayahnya. Dan pada zaman pasca klasik ini pula bangsa Spanyol itu menjajah wilayah Mesoamerika, dan pada akhirnya salah satu negara peradaban Maya itu jatuh ke tangan bangsa Spanyol. Kita kembali lagi ke pembahasan yang awal tadi, yaitu peradaban Maya tidak pernah disatukan oleh suatu negara atau kekaisaran. Oh banget kan? Rumit sih emang. Ada segi positifnya, juga ada sisi negatifnya gitu. Positifnya kita bisa lihat bahwa memang masyarakat Maya itu merupakan suatu masyarakat yang benar-benar maju gitu loh, benar-benar kompleks. Tanpa adanya suatu negara atau kekaisaran yang menyatukan, mereka itu sudah menjadi sebuah peradaban sendiri gitu. Itu menunjukkan kemajuan mereka gitu. Tapi negatifnya, karena tidak ada suatu kekaisaran atau negara yang menyatukan, jadi di dalam peradaban Maya itu terdapat berbagai macam masyarakat yang berpemerintahan. Artinya masyarakat yang berpemerintahan di sini yaitu bisa dalam bentuk negara atau chiefdom. Chiefdom itu apa ya? Chiefdom itu kalau kita bayangkan itu chiefdom sama dengan negara.
chiefdom itu sama dengan suatu negara, tapi tidak serumit sebuah negara gitu. Jadi misal di garis teratas ini sebuah negara, chiefdom di bawahnya, dan terakhir ini suku gitu. Jadi artinya chiefdom ini tidak serumit suatu negara dan juga tidak sesimpel pula suatu suku gitu. Jadi ada di tengah-tengah, itu chiefdom. Dari sini kita bisa membayangkan gitu kan, dalam suatu peradaban terdiri dari berbagai negara atau chiefdom, di mana masing-masing negara itu pasti memiliki suatu perbedaan gitu. Meskipun itu dalam suatu lingkup yang sama, yaitu peradaban Maya, mereka itu pasti memiliki aturan yang berbeda baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Jadi dengan keadaan yang seperti itu tidak menutup kemungkinan gitu untuk terjadi suatu hubungan yang rumit. Hubungan yang rumit di sini maksudnya adalah suatu penindasan gitu antara satu sama lainnya. Bukan hanya saling bersekutu atau bermusuhan, malah mereka itu saling mendominasi satu sama lain dengan tujuan untuk lebih unggul daripada masyarakat berpemerintahan yang lain yang ada di peradaban Maya itu. Jadi dengan keadaan yang seperti itu tidak menutup kemungkinan gitu untuk terjadi suatu hubungan yang rumit. Hubungan yang rumit di sini maksudnya adalah suatu penindasan gitu antara satu sama lainnya. Dan di sebuah artikel juga disebutkan bahwa elit-elit Maya ini juga saling bersekongkol untuk dapat unggul daripada yang lainnya, baik dari segi ekonomi maupun sosial gitu. Dari semua contoh-contoh yang sudah saya sebutkan, kita dapat simpulkan bahwa sistem perpolitikan di peradaban Maya itu pastilah tidak stabil. Karena apa? Karena itu tadi. Jadi penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh dua teman saya. Saya rasa sekian. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata atau perucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Bintang Istighfar, kelas 10 IPS 2. Hari ini saya akan membahas tentang kehidupan ekonomi peradaban suku Maya. Kehidupan ekonomi suku Maya, sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor agraris. Mereka membudidayakan banyak sekali jenis-jenis tanaman ladang seperti jagung, buncis, kacang, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, masyarakat suku Maya juga telah mengenal sistem transaksi jual beli antar suku lainnya. Ya, barang-barang yang dijual oleh suku Maya di antara lain sebagai barang pertanian. Selain menjual barang pertanian, para suku Maya juga menjual barang-barang untuk perhiasan layaknya seperti emas, tembaga, perak, dan lain-lain sebagainya. Kehidupan religi suku Maya, bagian besar rakyat dari suku Maya menganut paham politeisme, yakni meyakini lebih dari satu dewa. Nah, seperti dewa air, dewa matahari, dewa bulan, dan dewa-dewa lainnya. Selain itu, rakyat dari suku Maya sering sekali mengadakan sebuah upacara penyembahan seperti memberikan sebuah sesajen yang berupa buah-buahan, hasil pertanian, dan lain-lain. Semua bertujuan untuk menghormati dewa mereka karena telah menghidupi mereka sehari-hari. Saya Wahyu Mardika Murakabi dari kelas 10 IPS 2 absen 34. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri peradaban Maya. Ciri-ciri peradaban Maya ada 4, yaitu 1. Mampu membangun kota terbesar di dunia, kota Teotihuacan yang dihuni 100.000 penduduk. Tikal, situs tertua di dunia yang berupa piramida terjal di sisinya. 2. Karena peradaban Maya ini tidak dipersatukan oleh negara atau kekaisaran, jadi bangsa Maya tinggal pada wilayah mereka masing-masing. Mereka bisa saling menjatuhkan atau bahkan saling menyerang. Hal ini mungkin tidak sesuai dengan ciri-ciri peradaban nomor 2. Akan tetapi, inilah yang membuatnya unik dan berbeda.
Yang ketiga, peradaban ini dikenal akan aksara hieroglifnya dan juga seni rupa, arsitektur, matematika, kalender, dan keahlian astronominya. Terkenal akan kebudayaannya yang spektakuler, arsitektur, serta sistem matematika dan astronominya yang unik. Yang keempat, zaman praklasik awal, masyarakat Maya terbagi menjadi golongan elit dan rakyat jelata. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, berbagai sektor masyarakat menjadi semakin terspesialisasi. Pada zaman klasik akhir, ketika jumlah penduduk telah membludak dan ratusan kota terhubung dalam jaringan hierarki politik yang rumit, segmen masyarakat yang kaya juga berlipat ganda. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang ciri-ciri peradaban Maya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.